Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zidri Baslan, NRP 2322500060. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu solder. Solder atau putri lunak adalah paduan logam yang mudah meleleh yang digunakan sebagai logam pengisi untuk menyambungkan dua material logam. Pada proses penyolderan, solder dilelehkan atau dilebur agar dapat dibubuhkan pada sambungan yang akan terikat setelah solder mendidih atau memadat. Oleh karena itu, paduan logam yang menjadi solder harus memiliki titik lebur yang lebih rendah daripada logam-logam yang akan disambungkan. Solder juga harus tahan akan oksidasi dan korosi yang akan merusak sambungan sedikit demi sedikit. Solder yang akan digunakan untuk menyambungkan komponen listrik juga harus memiliki karakteristik mampu menghantarkan listrik dengan baik. Solder merupakan jenis alat pemanas yang berguna untuk melelehkan timah sehingga nilainya akan mudah menempel pada komponen atau kaki-kaki transistor elektronika. Sehingga dengan demikian komponen dan kaki transistor tersebut akan dapat menyatu dengan jalur pada PCB atau printer circuit board. Cara kerja solder yaitu dengan memanaskan atau melelehkan timah dengan tujuan untuk proses memudahkan dalam menyambungkan sebuah komponen. Macam-macam solder. Solder jenis biasa. Jenis solder biasa merupakan jenis solder yang paling mudah ditemukan di pasaran dan harga jual solder tersebut relatif lebih murah. Selain itu, solder jenis biasa juga sangat mudah untuk digunakan tanpa harus membutuhkan kemampuan khusus. Meskipun harganya murah, solder ini juga mampu menyambungkan berbagai komponen. 2. Solder uap. Sebelum menggunakan solder uap, penting untuk mengetahui peraturan dasarnya, yaitu pertama, pengaturan mengenai tingkat panas yang dihasilkan melalui mata solder. Serta yang kedua adalah tekanan udara yang akan dikeluarkan. Kedua peraturan ini saling berhubungan satu sama lain. Jenis solder uap terdapat beberapa kelebihan diantaranya yaitu A. Dapat digunakan untuk proses solder desoldering komponen surface mount technology. 2. Suhunya dapat diatur mulai dari 100 derajat Celcius hingga 500 derajat Celcius. 5. C. Mampu melindungi kerusakan komponen yang disebabkan listrik yang tidak stabil. Solder yang dilengkapi pengontrol suhu. Jenis solder lainnya yaitu solder dengan pengontrol suhu. Jenis solder ini mempunyai kelebihan, yaitu suhu akan tetap stabil meski sudah dihidupkan dalam waktu yang lama. Dan meskipun tegangan naik turun, namun hal tersebut tidak mempengaruhi suhu kestabilan solder tersebut. Kestabilan suhu inilah yang mampu menjaga keawetan dari solder itu sendiri. Solder akan mampu bertahan lama. Spesifikasi yang terjadi pada solder jenis ini: A. Heating element adalah keramik heater. B. Temperatur range adalah 200 hingga 480 Celcius. C. Temperatur stability adalah kurang lebih 100 derajat Celcius. D. Tip to ground resistance adalah di bawah 2 ohm. E. Tip to ground potensial adalah di bawah 2 mm. Bagian solder listrik. 1. Elemen panas. Solder merupakan jenis alat pemanas yang mengubah energi listrik menjadi energi panas. Bagian utama dari alat solder adalah elemen solder yang elemen panasnya sebagai penentu tinggi rendah suhunya. Jika pada solder terdapat tegangan yang besar, maka untuk suhu yang dihasilkan pun akan semakin tinggi. Pada elemen pemanas solder mempunyai daya tertentu yang penggunaannya dipilih sesuai dengan kebutuhannya.
2. Besi solder dan mata solder. Tip atau besi solder merupakan bagian solder listrik berikutnya yang berfungsi untuk mengalirkan energi panas yang sebelumnya dihasilkan oleh elemen panas. Oleh karena berfungsi sebagai konduktor, maka bagian ini harus terbuat dari bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik. 3. Gagang solder. Agar nyaman dan nyaman digunakannya, maka alat solder listrik dilengkapi dengan gagang. Ada yang berbentuk tembakan dan ada yang juga berbentuk batang. Bahan yang digunakan untuk membuat gagang solder adalah plastik yang dicampur dengan bahan tertentu sehingga tetap aman dan tidak meleleh ketika solder dipanaskan. Fungsi solder tembak. Solder tembak mempunyai switch pemindah kapasitas daya. Kapasitas daya mempengaruhi kondisi panas solder. Solder tembak terdiri atas dua kapasitas daya. Contoh, 20 watt dan 75 watt. Fungsi solder tembak untuk memanaskan timah serta menyambung bagian kabel yang putus atau bagian-bagian yang rusak. Fungsi timah solder. Fungsi timah solder adalah sebagai alat yang untuk menyambungkan antara dua komponen, yaitu komponen perekat elektronika dan papan PVC. 2. Fungsi pasta solder untuk menghilangkan oksidasi ketika melakukan penyolderan. Jenis-jenis timah solder. Karakteristik timah solder terdapat dua faktor utama, yaitu komposisi campuran logam dan jenis flux yang terkandung dalam timah tersebut. Timah solder flux dan timah ROHS. Tujuan penyolderan. 1. Penyambungan elektronikal C. 2. Menghubungkan logam untuk mendapatkan aliran listrik. 3. Menyambungkan mekanikal. 4. Menghubungkan dua logam untuk memantapkan posisi kedua bagian. 5. Elektivitas pelindungan. 6. Mencegah bagian tersebut dan kebocoran atau masuknya air, udara, minyak pada hasil penyolderan. 7. Mencegah karat dengan melapisi permukaan logam dengan penyolderan. Proses penyolderan. Sebelum menyolder, bersihkan terlebih dahulu PCB yang akan digunakan. Siapkan komponen yang akan disolder. Jangan lupa periksa dulu komponen yang akan disolder dan juga dibersihkan. Siapkan solder yang telah dipanaskan. Selanjutnya, pasang komponen ke PCB. Ingat, ketika kita menyolder komponen, lebih baik pasang satu persatu. Jangan sekaligus semua komponen kita pasang ke PCB. Ketika memasang komponen ke PCB, bengkokkan kaki komponen hingga kira-kira kita sudah untuk menyolder komponen tersebut. Pastikan komponen yang akan disolder itu benar, jangan sampai salah komponen. Jika kita ingin melepas hati solder kita, gunakanlah sedot timah. Caranya sangat mudah. Untuk cukup panaskan kembali solderan yang telah mengeras dengan menggunakan solder tersebut. Kemudian lanjutkan sedot timah tersebut dengan alat sedot ilmiah. Dengan alat sedot timah. Cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.